Itu nggak penting. Yang penting nubuatannya terjadi dia nabi. Udah. Mana nubuatan yang terjadi itu banyak. Nah, kalau ada nabi yang bernubuat sebentar terus dia cerdas, pintar, dengan nabi yang cuma nubuat tertentu tapi tidak pintar menjelaskan, kira-kira Bang Luka milih yang mana? Nabi itu ada urusannya dengan pintar bersilat kata, pintar ngomong. Bukan bersilat kata, paling tidak dia pintar, cerdas. Saya nggak tanya dia bersilat, dia cerdas. Nabi itu bukan guru, bukan. Oh nanti kita baca dari bahasa Yunani, kita translate, itu bukan nabi namanya, tolong. Enggak, saya kasih pilihan buat Bang Luka. Kalau ada orang yang ngaku nabi, dia cerdas dalam menjelaskan. Dengan seorang nabi yang tidak ada urusannya dalam cerdas menjelaskan, itu nggak ada urusannya, itu bukan nabi. Lo cari namanya ilmuwan. Itu bukan nabi. Itu artinya orang bisa beranggapan Bang Luka itu bersembunyi di balik mukjizat, tapi Bang Luka tidak bisa menjelaskan. Lo kan saya kan bilang nubuatan, kok jadi mujizat sih? Itu salah satu aja peneguhan. Iya, artinya saya anggap abang itu kan punya itu. Yang tadi yang saya omongin apa? Yang tadi saya omongin, kau jawab dulu. Kalau nubuatannya terjadi, berarti dia nabi. Kalau nggak terjadi, berarti dia nabi. Udah, titik, nggak usah. Nabi terakhir, nabi palsu. Saya nggak ngomong itu, saya ngomong abang kalau kata abang itu punya mujizat. Nabi terakhir, nabi palsu, sibuk amat tuh. Intinya terjadi nggak nubuatannya. Kalau terjadi nabi, kalau nggak terjadi bukan nabi. Gitu aja, nggak usah muter-muter. Nabi palsu, nabi setan. Kan bilang nabi palsu. Sudah. Luka stop bicara dulu. Saya kasih premis. Ada seorang nabi yang bernubuatnya benar, tapi dia tidak bisa pandai menjelaskan. Dengan satu nabi itu nggak ada urusannya disuruh Luka. Pandai menjelaskan itu bukan tugas nabi. Nabi itu cuma bernubuat. Luka. Saya kasih penjelasan. Maksud kamu pandai dalam hal apa? Mau bahasa Inggris, dengar dulu. Kau ini kan bohongi orang. Dalam hal menjelaskan ketika jadi ada orang maksudnya cara nabi itu tugasnya bukan menjelaskan, dodol, bernubuat, tolol. Di dalam kok begini-begini yang kau memang harus menjelaskan. Gitu loh, Bang. Iya kan sudah saya bilang, apabila nubuatannya terjadi berarti dia nabi. Kalau nubuatannya nggak terjadi berarti dia bukan nabi. Itu penjelasannya, nggak usah. Ya, sekarang kau diam dulu. Sudah, saya tanya kalau ada nabi yang pintar bernubuat. Sabar dulu. Menjelaskan. Penjelasannya udah jelas itu. Ada moderator itu, ada moderator dipakai moderatornya dengar. Luka tidak dengar apa-apa, kah? Ada moderator, dua pihak, diam tahan ikut dulu. Copot kapas dulu. Tadi kan kau sudah jelaskan, sekarang kau dengar. Nanti sampai selesai, narasinya selesai, saya suruh kau jawab. Habis itu Bang Oreo Barbar juga tadi ada sempat tanya, kau sudah jawab satu kali. Nanti sudah selesai, saya suruh jawab lagi. Kalau bertanya lagi, kalau memang ada yang mau ditanya, gitu. Kan sudah ditanya, sabar. Udah. Ya, tenang. Apalagi sekarang ini Bang Helas lanjutkan dulu sebentar, berapa detik aja, terus nanti kamu. Bang Helas silakan. Iya, saya cuma mau menanyakan Bang Luga seperti tadi. Kan menurut Bang Luga ada juga orang yang mengaku nabi. Contoh Paul Zhang punya mengaku nabi. Nah, ketika mereka dihadapkan pada kondisi-kondisi seperti ini, diskusi debat seperti gitu, yang menjadikan rujukan itu kan ada dua, nubuatan dan keilmuannya. Nah, sejauh ini saya melihat Bang Luga. Nah, itu kan begitu ya. Berarti Nabi Paul Zhang itu tidak bisa menjelaskan. Paul Zhang itu kan dia mengaku nabi tapi dia bisa menjelaskan. Dia bisa berbantah-bantahan. Dia tidak berlindung daripada nubuatan gitu loh. Kalau Bang Luga ini kan saya ngelihatnya berlindung di balik nubuatan. Jadi ketika ada orang yang mau debat, bukan berlindung, bukan potong. Tadi Bang Luga potong kan saya enggak potong. Bang Helas kalau sudah merasa selesai baru jangan ulang lagi. Jadi kalau ketika ada orang yang mau berdebat dengan Bang Luga, tunggu. Jadi ketika ada orang yang mau berdebat dengan Bang Luga selalu mengedepankan, saya ini punya nubuatan, lu punya nubuatan apa mau berdebat dengan aku? Jadi akhirnya timbul debat kusir gitu loh. Oke, Luga jelaskan. Ketika jenengan berhadapan dengan Bang Edis. Oke. Jenengan selalu mengedepankan mujizat lah ya, ini saya tanyakan. Oke, sekarang Luga jelaskan. Oke, udah ya. Oke, gini. Jelaskan. Saya itu menjawab tergantung kebutuhan tema, ya. Tergantung kebutuhan tema. Tapi kalau kau tanya, apa Bang ciri-ciri Nabi? Ciri-ciri Nabi apabila dia bernubuat dan nubuatannya terjadi cukup. Nggak perlu harus dipanjangin. Dipanjangin malah tambah ribet.
Nabi itu kalau dia bernubuat terjadi, misalnya besok terjadi tsunami dan terjadi besok, berarti dia nabi, udah. Jadi nggak perlu Anda capek-capek sibuk mengatakan orang nabi palsu, sibuk mengatakan nabi sudah nggak ada lagi. Dengerin dulu. Dia bisa meramalkan besok hari hujan. Badan meteorologi. Dengerin dulu. Jadi Benar, Anda benar. tidak perlu repot-repot mengatakan gini loh. Anda itu capek, habis biaya, habis dana mengatakan orang nabi palsu. Itu akan capek. Cirinya begini. Supaya saya kasih tahu kuncinya supaya lo nggak kecapean. Kalau ada Capek, nabi, capek, Bang. kalau Saya ada nggak pernah. nabi, Malah suruh. Berbohong. Kadang kau ini ngaku-ngaku nabi tapi kamu bohong. sebentar. Kau ada nubuatan. Apa nubuatan Bentar yang bang. untuk Indonesia nih? Kutanya. Sebentar. Badan sebentar. meteorologi. Nanti kita sampai situ. Kalau Nanti kita nabi- sampai situ. Kalau Bang nabi, Hen, nanti kita sampai situ. Dikit lagi dia selesai. ya gini, kalau ada nabi, Anda tidak perlu sibuk memalsukan lah, mengatakan nabi palsu, nggak perlu. Coba dicek nubuatannya terjadi apa enggak, itu doang. Oke. supaya Itu Anda saja itu jawabannya tidak itu. terlalu, Itu saja tidak terlalu jawabannya. Kau buang-buang tidak waktu. mungkin dapat jawaban lain ini. Kasihan Andanya, kasihan Oke, lo-nya. cukup. Saya jawab bang. Cukup. Kalau Ya, saya ya, tidak ya. pernah Luka mempersoalkan, tenang, saya tidak Luka pernah tenang, menyebut Bang Helas Bang mau Luga lanjutkan. nabi palsu. Tapi saya mau itu dia klarifikasi apa pembuktiannya. Nah sementara ini klarifikasi yang paling masuk akal itu dari knowledge-nya, pengetahuannya, penjelasannya. Itu loh bang. Saya Ya, butuh penjelasannya kan cuma penjelasan. sesingkat itu. Apabila ada Yeremia 28 ayat 19. Makanya jangan Apabila ada sampai seorang abang nabi, dianggap orang-orang itu halu. Mestinya abang bisa menjelaskan makanya secara kan saya bilang Oke, daripada lo menghalukan Saya mau kasih orang, tahu mungkin. daripada lo memalsu-malsukan orang. Luka, saya bantu nih sebelum kau jawab. Kau ada waktu nanti. Itu tadi Bang Helas bilang apa yang sudah pernah Luka buktikan gitu loh. Sekarang Luka kasih tahu apa yang sudah pernah seorang Nah, Luka. saya kan di tahun 2000, 20 tahun yang lalu, saya pernah bermimpi bahwa saya akan mengalahkan debater Islam dan saya akan terkenal. Itu 20 tahun yang lalu. Siapa yang kau kalahkan debater Islam? Terkenalnya apa kau? Karena Ya, sebentar terkenalnya dulu. kau buat diri Benar, kau benar, gila Bang. gitu, membuat diri kau Benar, gila Bang Hen. jadi orang terkenal. Ya, Dia sebentar waktu dulu. kita Lama. sampai selesai baru nanti kita Udah, ya. buka. Ini namanya keledai liar emang. Enggak, terkenal Udah. juga itu relatif bang. Abang mungkin bicara- terkenal di jangan dunia, bicara tapi sembarang giliran bicara. cara abang nggak ada namanya. Tapi Luka, begini begitu loh, orang lain masalah diam, kau Anda bicara tidak yang percaya. pokok. Tumpuan ini suaranya tumpuan makanya Ya. moderator jangan Iya, sebelum makanya dipersilakan saya moderator di jangan sini- ngomong. Gini ya. Makanya kenapa saya jarang masuk ke sini sampai siapa tuh Pak Amir bilang kok nggak pernah ke sini Bang Luga, ya kayak begini saya malas karena di sini orangnya semua ngomong nggak teratur. Makanya saya lebih suka ke JCC. Kalau di JCC itu Ya si udah, Andi sekarang itu kamu ngomong. teratur. Nggak usah jelaskan itu. Makanya Kau makanya ngomong kalau sekarang yang misalnya lanjutkan yang tadi. kalau misalnya siapa tuh si Amir bilang Bang Luga kok nggak pernah ke sini, iya gue malas karena kayak Luka, begini telingamu terus. bagaimana sih sebenarnya Luka? Back to topic aja bang Luga. Kau dengarkah tidak sebenarnya ini? Cabut kupu telinga dari jarak jauh baru kau tahu ini. Apa? Bicara yang pokok. Yang tadi ditanya. Bukti pertama tadi sudah kita dengar. Apa Ya, kedua? makanya suruh diam ini cucung kau ini suruh diam. Man, ini semuanya ini manusia bang. Ngomong cengok itu ya salah. Nah kan gini ya, tahun 2000 saya banyak sekali mendapat penglihatan dan mimpi ya. 20 tahun yang lalu. Di dalam mimpi itu saya bermimpi bahwa saya 20 meniup tahun lalu itu zaman debater. STSB. Bentar Bang. Zaman STSB. 20 Bentar, tahun Bang. yang lalu saya kan masih Nanti kita tidak bisa masih buktikan di mana dia gilanya. iya, jadi 20 tahun yang lalu saya bermimpi saya mengalahkan debater Islam dan saya terkenal dan sekarang kan terbukti. Enggak, konsep terkenal itu seperti apa? Yeah. Abang Bang, tidak Bang, tanya abang nanti, nggak Bang, terkenal kok. nanti setelah dia selesai baru kita urai. Iya, terus Ada caranya Bang. yang kedua ya saya Tuhan bilang saya akan jadi penginjil. Padahal waktu itu saya belum jadi penginjil, masih sekolah, masih SMA. Jadi kan saya kan cita-cita saya kan mau jadi musik keliling dunia, tapi Tuhan bilang saya akan penginjil. Orang saya pengen main piano kok. Tapi terbukti sekarang saya jadi penginjil.
terbukti kan. Nah, jadi semua mimpi-mimpi saya itu terjadi. Saya berdoa 7 malaikat datang dan Tuhan mengatakan akan memakai saya untuk memberitakan Injil ke internasional. Dan terbukti saya pendebat di Muslim terbesar dunia. Terjadi semuanya, nggak ada yang nggak terjadi. Oke, itu Banyak aja. banget. Oke, saya sudah kumpul ya. Sekarang Iya, salah satunya dan masih banyak. apalagi masih banyak. Coba sebutkan lagi. Cepat sekarang. Iya, jadi saya sering sekali saya pernah mengatakan orang Muslim namanya Evi, kamu akan dibawa ke surga. Dia benar, beberapa bulan kemudian dia ketemu saya beberapa tahun 1 tahun sampai 2 tahun ya. Dia ketemu saya, "Bang, saya sudah Kristen." "Kenapa?" "Saya dibawa ke surga, Bang." "Nah, gimana kamu kok bisa dibawa ke surga?" "Iya, Bang, saya dibawa pakai jubah api ke taman, lalu dia mengatakan kepada saya, 'Aku adalah Tuhanmu.' Dan sekarang saya masuk Kristen, Bang." Waduh, terjadi semua tuh apa yang saya omongin. Nah, di situ saya mulai tahu bahwa Oke, cukup ya. Sudah ya. Sudah. itu namanya nubuatan Oke. terjadi. Bang, mana? Bentar yang lain diam. Saya mau nanya. Ini kan orang pakai mata melihat, orang nonton. Dia tadi kan bilang bahwa buktinya dia pernah menang berapa 20 tahun yang lalu. Saya pikir itu kalau dia terkenal memang betul. Terkenal karena apa nanti kita bisa buktikan. Tapi kita tanya ke teman-teman ini dulu. Memang dia pernah menang debat kah? Ada yang bisa jawab? Bang Hen Banjai tahu kah tidak Lah, kapan dia tiap menang hari Kalau debat? lu dia injek berdebat, kok, gimana sih dia lo? Kamu pernah diam lu berdebat, Ga. iya. Sampai detik ini juga lu gue Kamu injek-injek. diam. Kamu diam. Sejauh Masa ini dia nanya-nanya? pernah berdebat. Aturan Pernah kamu udah diam. menang debat. Kamu udah jelaskan Iya, otak tadi. lu tuh ada di mana Kita sih? mau uji nih. Kamu diam. Uji pala lo peang. Peang kepalamu. Ya udah lo debat sama gue deh. Jadi Ya, gue dia injek dulu dulu menang lo. debat Kita itu. tanya ke dilawannya orang yang Ya udah pernah debat lihat. sekarang. Orang yang Satu pernah lawan lihat satu, apa tapi. yang dia debat dulu dan Iya, bagaimana 1 dia lawan menang 1. dulu. Jangan keroyokan kayak anjing. Kau anjing, kau yang anjing. Yang Yesus Kau bilang bicara anjing itu kayak- kau, kalian. Ya kan, Enggak, kalian kalau mau debat Kasih 1 lawan 1 kesempatan kau aja ya. bicara. Yuk, Rudi. 1 lawan Oh, 1 gitu. yuk. Siapa yang mau nongol? Aku. Pakai timer yuk. Kasih kesempatan bicara aku masih gini. ngoceh aja. Giliran dibilang 1 lawan 1 ciut. Kau diam dulu, goblok. kan gantian orang ngomong nih. Ya. Jadi waktu itu dia menang. Oke, menang Bang Lah, Hen. gitu, lawan gua Oke, tembok. silakan Bang Hen. ngomong, Bang Hen debat. bicara. Bang Hen bicara. Ya, dia menang debat tuh lawan tembok. Nggak ada ngaku-ngaku. Itu salah satu gila. Kedua, 20 tahun yang lalu dia bilang mimpi. 20 tahun yang lalu tuh ingatku tuh Musen Togel. Waktu itu tuh ada nama SDSP atau Porkas. Ya kan? Dia saling ngayal mimpi gitu kan. Nah kan. Jadi maka si Luga ini ku kalikan 0 terus. Karena otak dia memang dah sakit dari dulu. Ya kan? Halunya Nah, terlalu tinggi. lo di sini bukan debat, lo malah nyerang Dengar pribadi dulu, kan. dengar Itu dulu. yang Lu jadi diam salah dulu. debat. Lo di sini malah nyerang pribadi. Ntar lo gue gesek Lu kepala diam. lo nangis. Mana pula aku nyerang Iya. pribadi kau? Kau Di kan sini memang kan debat mau lawan katanya tembok mau waktu itu. debat, tapi ini Lawan anak mau tembok. mau nyerang pribadi. Nanti Lawan gue tembok. emosi, gue pukul nangis. Lalu zaman 20 Nah. tahun yang lalu tuh memang kau memimpi. Karena ingat Di aku sini 20 mau tahun. berdebat bro, bukan mau menyerang Oke, pribadi. oke. DSB. Kita tanya pendapatnya Bang Oreo. Bang Oreo, pendapatnya dari 3 yang dia sebut tadi. Coba Bang Oreo, tolong Ya, sampaikan yang sekarang. Ya. poin pertama Bang, saya cuma ingin mengklarifikasi. Roy Kiyoshi itu beragama Buddha, jadi bukan Kristen, ya kan? Jadi kalau dia dianggap nabi palsu, Roy pun tidak pernah mengaku nabi gitu kan. Tetapi dia dia adalah anak indigo, ya kan? Jadi salah konsep sudah Nabi Luga. Itu poin pertama. Poin berikutnya, ya saya pernah mendengar pernyataan dari Nabi Luga sendiri yang mengatakan dia pernah bermimpi dan melawan pendebat Muslim, yaitu Ustadz Moko Ginta. Dan kita pernah nonton YouTube-nya bagaimana Luga berdebat dengan Ustadz Moko Ginta. Di sana Luga terdiam, tidak mampu memberikan jawaban-jawaban yang tepat, ya kan? Sedangkan Ustadz Moko Ginta almarhum, beliau sangat luas dan lugas dalam menjelaskan dalam Bible. Oke. Jadi itu mimpi yang kedua ya, poin kedua. Poin ketiga, jujur aku salut sama Bang Luga tentang tema surga dan neraka, Bang. Nah, salutnya kenapa? Bang Luga ini pernah diskusi debat dengan Wak Labu atau Rudy Yohanes. Bahkan Rudy Yohanes mengatakan, "Hai Luga,
kamu adalah nabi palsu. Ya, kamu mau tahu nggak bahwasanya aku ini yang wajahku ini memiliki Roh Kudus katanya. Sedang kamu tidak punya Roh Kudus, ya kan? Artinya dari pendebat Oten sendiri, Bang Luga ini dibilang palsu gitu kan oleh Rudi Yohanes. Karena Rudi Yohanes mengatakan baptisan itu ada 3 gitu kan. Sedangkan Luga menyalahkan terkait tentang baptisan percikan. Nah, dari 3 poin ini aja sudah menyatakan yang pertama klarifikasi tadi bahwasannya Roy Kiyoshi adalah seorang aktor, ya kan, seorang artis. Beliau bukan agama Kristen tetapi beliau adalah agama Buddha. Jadi salah karena beliau tidak pernah mengatakan nabi ya. Atau tadi Bang Luga mengatakan nabi palsu, itu salah konsep sudah. Poin kedua, mimpi dia terkait tentang perdebatan dengan Ustaz Moko Ginta benar, tetapi di situ Bang Luga lebih banyak terdiam, tidak mampu memberikan jawaban yang tepat dan lugas. Poin ketiga, Rudi Yohanes seorang atau walabu mengatakan bahwasannya Nabi Luga ini adalah nabi palsu karena dianggap tidak jelas dalam memberikan satu konsep apa itu nabi dan apa itu nubuatan. Bahkan walabu sendiri mengatakan Luga, akulah yang dipenuhi Roh Kudus, sedangkan kamu tidak paham tentang apa itu Roh Kudus. Itu aja Bang tambahannya. Terima kasih. Oke. Gini Ada aja, saya satu berdialog terakhir dengan tentang yang Errol Barbar aja. Saya berdialog dengan dia. tolong Jangan jelaskan yang kebanyakan terakhir. orang. Luga, tolong Ngomongnya jelaskan jangan yang kebanyakan. terakhir. Iya, tolong jelaskan yang terakhir. Yang kamu bilang ketemu orang, ini saya kasih ruang yang sangat luar biasa ini. Tentang ketemu orang Islam yang akhirnya dia masuk Kristen karena kau Tapi membuatkan ini dia ya, ke yang surga. ngomong 2 orang aja. Enggak, Jangan kau sampai 3 orang. sendiri yang ngomong. Kau sendiri yang ngomong, tidak ada orang Iya, yang ngomong. Kau nanti sendiri Dian jelaskan. Bance jangan suruh ngomong. Udah Ya. keluar. Bang Hen Bance udah keluar. Bang Hen Bance Nah. udah keluar. Kau nggak usah takut Nah, apa-apa. kalau debat Bicara satu saja. lawan Tapi satu kalau kan kamu enak. kasar, langsung saya cabut kepalamu dari jarak jauh. Jadi jangan kasar. Oh, Ya, kau cabut bicara yang aja. benar, yang Kau masuk cabut akal. aja. Kau cabut aja langsung. Pegang sekarang kalau begitu. Kok jadi kau nyuruh-nyuruh orang? udah Pala hilang, kau pegang. Keluarin ilmu kau. Oke, Bro. kau jelaskan sudah, jelaskan. Iya, Jelaskan makanya yang tadi. jangan kau ngomong ketinggian. Jadi gini, kalau berdebat itu nggak usah 4 orang. Nanti Aduh, nggak jangan jelaskan kedengeran. itu. Orang di sini Dengerin. lagi tidak Ya, berdebat dengerin dengan dulu. kau. Sebelum Lagi saya tanya jawab. kau. Kan di sini kan 5 orang ngomong, jadi dibiasakan Jelaskan di pokoknya. yang ngomong itu 1 orang aja. Jadi biar Kamu mukulnya dibilangin enak. jangan ngomongin itu. Jangan ngomongin itu, nggak penting. Kamu ngomongin yang pokoknya, intinya. Kamu dinasihatin kok nggak mau sih? Memang kamu siapa mau nasihatin aku? Loh kan kamu kan ngemis-ngemis nanya sama saya. Iya, ini kan kamu dikasih kesempatan untuk Iya, jawab. kan kamu ngemis nih. Lalu saya kasih persyaratan dong, boleh dong. Karena kamu yang Ya ngemis. udah, kamu jawab saja sekarang. Aku nggak terima tuh persyaratan kamu, nggak penting buat aku. Iya, dia yang ngomong jangan 4 orang supaya saya ngejawab. Udah, ini tinggal kamu sendiri yang ngomong, makanya ngomong pada intinya. Iya, kalau Oke, kalau silakan. misalnya kamu mau yang ngomong, kamu aja. Sudah, silakan ngomong. Ya, jadi gini. Mengenai Roy Kiyoshi ya, saya jawab dulu. Roy Kiyoshi itu dia memang tidak mengaku nabi, tapi dia melakukan pekerjaan nabi palsu. Dia bernubuat, dia meramalkan. Ya, karena nggak mungkin dia ngaku nabi, nanti dia di demo seluruh Indonesia. Apalagi dia tidak hanya membawa paranormal, tapi perbuatannya dia itu adalah perbuatan nabi palsu karena dia meramalkan tapi tidak terjadi gitu. Terus masalah saya debat dengan Moko Ginta, kita nggak bisa mengatakan saya kalah dengan Moko Ginta. Kalau saya kalah, saya udah mundur dari dunia debat. Ini saya hajar tiap hari kok kalian gitu. Jadi nggak bisa dikatakan gue kalah debat. Kalau si Juma aja saya kemarin saya pukul-pukulin sampai saya nggak tega kok gitu loh. Apalagi lu yang ibarat kata lu masih anak buahnya gitu loh. Setelah Moko Ginta tuh si Juma, karena saya tahu, saya udah kenal dia lama. Dari zamannya Moko Ginta debat, dia udah debat sama saya di Facebook, di WhatsApp gitu loh. Kalau kamu kan baru saya kenal kemarin. Hari ini pun saya belum kenal kamu gitu loh. Nah, jadi untuk mengatakan orang kalah debat itu nggak bisa mengatakan hanya menilai karena perdebatan itu kan panjang, nggak bisa dinilai dari satu acara.
Dan Moko Ginta bilang sama saya, Luga, kamu luar biasa ya, fans kamu banyak loh. Moko Ginta ngomong gitu, keberanian kamu luar biasa. Moko Ginta aja ngomong gitu sama saya gitu loh. Jadi jangan. Terus si Evi, saya mengatakan kepada dia, kamu akan dibawa ke surga. Wah, orang dibawa ke surga kan mati dulu, dia bilang. Iya, bisa kamu dibawa ke surga, saya bilang. Dan apa yang terjadi beberapa setahun ke depannya kalau nggak salah saya ketemu dia, Bang, saya sudah Kristen. Loh, kok bisa? Saya dibawa ke surga. Saya dibawa ke suatu taman, lalu ada berjubah api, lalu yang berjubah api itu ngomong ke saya, aku adalah Tuhanmu, Yesus. Dan saya masuk Kristen. Omongan saya terjadi. Dan omongan saya itu banyak sekali yang terjadi. Dan nggak pernah yang nggak terjadi. Nubuatan-nubuatan saya. Kalau nubuatan saya nggak terjadi, ya berarti saya nabi palsu itu aja. Jadi daripada Anda pusing, nabi palsu. Cara mengecek nabi palsu itu bukan, memang salah satunya adalah dengan mujizat juga. Salah satunya, tapi untuk mengecek kepastiannya adalah nubuatannya terjadi apa enggak gitu. Contoh misalnya dikatakan kekayaan emas Papua akan mendanai dunia, dan memang benar. Di zaman penjajahan kan emas-emas dari Indonesia kan banyak yang diangkut ke Eropa, dan ternyata orang Eropa pun mendanai misionaris itu miliar dolar gitu. Dan belum lagi emas yang sampai hari ini dikeruk itu dibawa ke Eropa, Eropa mendanai misionaris. Terjadi, benar. Izin ngomong Oke. dong. Izin Oke, ngomong. sudah diterima. Boleh izin ngomong, Bang? Jangan, Nambahkan dari Bang Oreo Barbar tadi. Ya, satu orang Satu aja ke Luga. Saya ada semacam statement aja untuk Luga. 6 huruf Luga untuk Luga. WK. Udah itu aja saya. Ya udahlah, tidurlah kau. Ya. Emang Bang Luga tahu WK ya? Gak tahu lah, Oke. opung kau yang tahu, lu tanya opung kau lah. Oke. Bang Luga lahir tahun berapa? Kan kalau 1 lawan 1 kayak gini kan ketakutan nih. Bang Luga lahir Gak ada tahun berapa? perlawanan. Bang Luga, Hah? kamu lahir tahun berapa? Umur saya 42. Umur kamu 42 ya? Oke. Masih anak kemarin. Kamu udah bisa bicara tentang kamu menubuatkan Mas Papua dan lain sebagainya. Mas Papua dan lain sebagainya itu terjadi mulai tahun berapa, kamu aja belum nongol. Jadi kamu bicaranya sama angin tuh sebenarnya. Tapi kita Iya, kembali ke kan Mas Papua itu kan di bawah Eropa. Nggak usah tanggapi. Iya, Nggak usah iya tanggapi. sama, mau dari Freeport juga kan dibawa juga ke Eropa, sama aja. Nggak usah Itu tanggapi. kemarin saya lihat di London, dengerin. Saya lihat di Aduh, London, kok nggak itu usah di bawah tanggapi. tanah, itu emas batangan semuanya tuh. Aduh, kok nggak usah tanggapi? Sekarang Bang Oreo. Bang Oreo, habis ini nanti kita dengar satu kali siapa yang mau buktikan, mau komentari tentang pernyataan dia tentang itu perempuan yang dia katanya kirim ke surga itu dengan nubuatannya. Silakan Bang Oreo tentang yang tadi dulu. Ya, untuk ya sekali lagi satu hal miskonsepsi lagi ya. Kalau Bang Luga mengatakan siapa tadi Roy Kiyoshi itu dianggap sebagai nabi palsu. Sekali lagi itu klarifikasi bahwasannya Roy tidak pernah menyatakan dirinya nabi ya. Jadi nggak mungkin lah ngaku nabi lah, nanti di demo Indonesia gimana sih lo? Bukan karena gini, karena dia punya adab, punya etika tata krama ketimuran ya. Walaupun dia bukan beragama Muslim, tetapi dia masih menganggap budaya ketimuran itu lebih, artinya ada sopan santun ya. Pakai budaya ketimuran nggak nyambung ya dalam tulisan lah. Kemudian yang kedua, jadi pertanyaan kita adalah indikator apa yang menjadikan Anda sebagai nabi. Jadi indikatornya apa saja yang menjadikan Anda sebagai seorang nabi. Kalau hanya bisa bernubuatan, semua orang bisa. Bahkan BMKG pun meramalkan cuaca hari ini mendung dan disertai hujan. Berarti BMKG juga memiliki nubuatan atau mujizat bahasanya kan dengan teknologi, ya enggak? Jadi indikator apa? Misal begini, aku pernah misalnya menghidupkan ayam mati yang telah disembelih hidup kembali dan bertelur. Wah, itu baru hebat, Bang. Itu namanya mujizat. Sekarang kalau misalnya Bang Luga bisa seperti itu, saya akan menyatakan diri bahwa Bang Luga adalah nabi.
Nabi Haluga. Nah, gitu Bang. Lalu bisa mukjizat. Nah, poin berikutnya tentang perdebatan belum saya jelas. Perdebatan antara Ustadz Moko Ginta di dalam dunia perdebatan tuh Pak, netizen itu bisa menilai yang mana jawabannya logis dan rasional, yang memiliki unsur data yang tervalidasi, maka itu dianggap sudah tepat. Dalam arti apa? Dia menyatakan pernyataan tersebut sudah sesuai dengan ranah akal sehat kita. Nah itu, jadi bukan masalah mengalahkan, tapi memang benar Ustadz Moko Ginta almarhum itu secara rasional, otentik, berbasis data, dia mampu mengalahkan Bang Luga yang hanya bisa marah-marah pada saat di perdebatan tersebut. Artinya apa? Di situ Bang Luga terpengaruh ya kan? Atau terpengaruh karena apa? Tidak mampu memberikan jawaban yang rasional dan tepat. Sehingga netizen menyatakan, oh ternyata Bang Luga itu memang secara kualitas individual maupun kualitas pengetahuan dan pemahaman masih perlu ditingkatkan lagi. Nah, jadi poin itu Bang. Jadi perdebatan itu bicara tentang kalah menang itu adalah yang menilai netizen. Logis apa tidak pernyataannya. Yang kedua, dia terjebak pada sisi emosional atau tidak, mau mengontrol atau tidak. Nah, itu poin berikutnya Bang Luga. Jadi memang di dalam dua poin ini saya mengklarifikasi dari karena kebetulan kita juga pernah jadi ini Bang, juri debat ya kan, jadi tahu bagaimana yang mana menang, mana yang kalah dan tidak mampu memberikan jawaban yang tepat gitu kan. Yang ketiga adalah Wa'labu atau Rudi Yohanes itu menyatakan Bang Luga itu nabi palsu ya kan. Karena apa? Yohanes menyatakan bahwa hai Luga, kau lihat wajah siapa yang penuh Roh Kudus, wajahku atau wajah kau gitu kan. Nah, poin ketiga ini belum dijawab oleh Bang Luga. Ya kan, terkait pernyataan Rudi Yohanes. Ya itu aja Bang, lanjutkan. Oke. Masalah Rudi Yohanes ya. Rudi Yohanes itu kan dari gereja AKBP. Ya. Gereja AKBP itu dia menyanyikan lagu-lagu himne Kidung Jemaat. Lalu dia kemarin menyanyikan lagu-lagu rohani dari karismatik. Sementara pencipta lagu itu berbahasa roh. Bagaimana seorang Rudi menyanyikan lagu karismatik yang penciptanya berbahasa roh? Sementara Rudi mengatakan bahasa roh itu dari setan. Berarti dia menyanyikan lagu yang diciptakan orang yang kerasukan setan. Dia menyanyikan lagu ini di channelnya. Firman-Mu Tuhan penolong hidup. Itu penciptanya berbahasa roh. Sementara Rudi bilang orang yang berbahasa roh kerasukan setan. Nah dari situ aja kau udah tahu, lihat kapasitasnya si Rudi ini siapa. Dia ini anak kecil. Apa yang diomongin kita nggak tahu. Sekolah teologi enggak. Dia tuh hanya tukang foto. Baru bersilat lidah, debat-debat. Sekolah teologi juga enggak. Ikut seminar juga enggak pernah. Dia enggak punya teman pendeta, enggak ada. Kalau saya sering ikut seminar Empower 21, seminar-seminar dunia, seminar internasional. Kawan-kawan saya berada di pendeta-pendeta kelas dunia yang ada di seminar itu. Saya ngobrol, saya bergaul sama mereka. Gitu. Rudi Yohanes ini bukan siapa-siapa. Gitu. Dia cuma YouTuber seperti Atta Halilintar yang sibuk-sibuk koar-koar setiap hari hanya untuk mencari suap nasi. Ya, gitu. Terus mengenai Moko Ginta, apa pertanyaan Moko Ginta yang nggak bisa kujawab? Aku tidak akan berbuat apa-apa dari diriku. Itu Yohanes 5:30 itu kan andalnya Moko Ginta. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Itu mah pertanyaan sampah menurut saya. Terlalu kecil itu untuk menjawabnya. WK lagi dong. Apa lagi? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Yohanes 5:30, sementara ayat yang di bawahnya nggak dibaca. Aku akan membangkitkan semua yang dikubur dari akhir zaman. Nggak dibaca itu sama dia tuh. Manusia stres loh. Sama lagi pertanyaan kau. Ray Kuryosi kan saya bilang dia itu paranormal. Kalau di kerajaan setan nabi itu disebut paranormal, tapi kalau di kerajaan Tuhan itu ya nabi disebutnya. Tapi Roy Kiroshi kan nggak beragama dia. Dia agamanya juga nggak diajarkan nabi, makanya dia ngaku nabi. Kalau diajarkan dia agamanya nabi, dia kan ngaku nabi. Tapi karena dia agamanya Buddha yang memang nggak ada nabi, tapi dia ngikutin ciri-ciri pekerjaan nabi, ya
di mata saya dia nabi palsu karena dia cuma meramal-ramal. Terus kamu bilang tadi apa? MKG yang meramal tentang tsunami. Bukan cuma tsunami aja. Syarat nabi itu harus Luga didatangin BMKG, malaikat. bukan MKG. Didatangin malaikat. Ya, BMKG. Ya, BMKG yang MKG, meramalkan bukan MKG. itu bukan bernubuat. Bernubuat itu adalah dorongan Roh Kudus, Tuhan yang mengatakan kepada saya bahwa akan terjadi gempa. Itu namanya nubuat. Kalau ini kan enggak. Menurut penelitian itu, menurut penelitian juga memang bisa terjadi kalau misalnya sudah mulai di dalamnya itu sudah mulai ada goncangan-goncangan, wah ini bakal bisa terjadi gempa bumi nih karena menurut survei selama ini kalau udah ada gurak-gurakan akan terjadi gempa bumi. Jadi bukan nubuat itu. Itu cuma berdasarkan memang sudah kebiasaannya kalau misalnya terjadi ciri-cirinya mau gempa akan ini. Nah, maka mereka mengatakan dengan ciri-ciri ini akan terjadi ini. Itu bukan nubuat. Nubuat itu adalah Roh Allah mengasih tahu ke dia bahwa akan terjadi tsunami. Contoh waktu tsunami di Aceh, seorang Tuhan Yesus memberikan mimpi kepada seorang ibu-ibu. Tuhan bilang, pergi dari kota karena besok pagi aku akan hancurkan kota ini. Itu nabi dan terjadi besok paginya hancur. Hampir 1 juta mati. Itu nabi. Kalau BMKB, Bang Luga, BMKB itu nggak nyebut perkiraan tapi prakiraan. Jadi kalau kalau prakiraan nabi itu Tuhan Yesus ngomong. Malaikat ngomong ke dia. Kami kan didatangi malaikat. Malaikat kan ngomong ke kami. Bahkan akan terjadi tsunami misalnya. Waktu itu si Elizabeth melihat Tuhan Yesus mengangkat tangan begini, lalu di bawah di tengah-tengah air itu malaikat udah niup trompet, Tuhan Yesus turunin tangan, malaikat tiup trompet, terjadi gempa bumi. Itulah penglihatan seorang nabi yang namanya Elizabeth. Terjadi tsunami itu. Itu masuk koran Mitra Bangsa. Ini aja Bang, kan tadi yang Abang ceritakan nubuatan Abang. Memang mungkin kalau menurut kita, saya anggap itu semuanya benar. Tapi kan di sini kan Abang tidak bisa memberikan bukti data seperti apa. Sekarang begini saya ingin tanya, dalam waktu ke depan kira-kira Bang Luga bisa bernubuat nggak? Terserah Abang mau 1 minggu, apa 1 bulan, apa 1 tahun. Saya pengen tahu gitu. Kira-kira nanti benar apa enggak? Gitu loh. Jadi kalau ternyata benar, saya bisa menganggap bahwa benar-benar Bang Luga ini sudah jelas kok. Dari tahun 2003 saya itu bukan siapa-siapa. Yang sekarang saja gitu loh. Jangan nggak boleh. Nubuatan itu nggak bisa disuruh-suruh. Nubuatan itu Tuhan yang suruh, bukan lu yang suruh. Kita juga tahu berdasarkan atas kepentingan berarti. Iya dong. Kalau lu nyuruh gua bernubuat namanya bukan nubuat lagi, udah memang lu yang nyuruh. Berarti bukan nabi dong. Iya, nabi itu nggak disuruh-suruh sama manusia, yang nyuruh Tuhan. Lu kan manusia. Saya bukan nyuruh, saya mengharapkan jenengan membuat gitu, melakukan sehingga itu kita kan percaya. Lu nyuruh orang bernubuat. Nubuatan itu datang dorongan Tuhan, bukan dorongan elu. Iya. Oke. Kita tampung itu. Oke Luga ya. Kamu baru jawab sebelum Bang Helas bicara tadi, kamu jawabnya banyak. Tapi saya mau panggil Bang Oreo karena tadi yang Bang Oreo jelaskan tentang agamanya Rio Kiyoshi, terus dia itu bukan peramal, dia itu artis gitu kan. Itu kamu sebenarnya seperti orang gak dengar, tapi saya juga gak heran sih. Itu menunjukkan bahwa kuping mulai tidak berguna gitu kan. Karena mulai sedikit demi sedikit kepala yang tadi saya bilang hilang tuh udah mulai sampai di bawah batas garis kuping. Gak usah nyerang pribadi, dialog gak aja. Ntar kalau nyerang pribadi nanti kalau aku banting nangis kau kan gak enak, jangan. Banting aja handphonemu, Bang Oreo. Bang Oreo komentari tadi yang dia bicara gabrul banget itu. Silakan. Ya jadi ya memang perlu pertama Bang Nabi yang terhormat Nabi 26,5 yaitu Nabi Luga gitu kan. Ya jelas bahwasanya bahwa pernyataan dari poin ketiga tadi wa'alabu sama Bang Luga itu pun tidak mampu dijawab dengan tepat oleh Bang Luga. Tetapi kan hanya klaim-klaim sendiri oleh Bang Luga gitu. Seharusnya ada klarifikasi antara wa'alabu dengan Nabi Luga gitu kan. Bahwasanya benar enggak? Karena hal ini sudah didengar oleh para netizen juga di YouTube channelnya
walabu gitu kan. Wa'labu itu Otomatis. tidak pernah didatangin malaikat. Jadi nggak usah ngatain orang nabi palsu, kecuali dia udah 3 kali didatangin malaikat, lalu dia mengatakan saya nabi palsu, masih ada perlawanan. Saya sering didatangin malaikat, wa'labu nggak pernah. Jadi si wa'labu ini karena dia tidak punya pengalaman didatangin malaikat, mending congorannya ditutup, jangan dipercaya. Kan masuk akal kan? Persoalannya begini, Nabi Luga. Walabu ini punya pengikut, ya kan. Sedangkan Bang Luga ada nggak pengikutnya? Pertanyaannya itu. Begini ya, biar kamu tahu, kalau Nabi itu bukan gembala. Dia tidak mengumpulkan orang supaya orang ngumpul-ngumpul bareng sama dia. Kalau seorang nabi, dia tugasnya Tuhan mengutus dia sendiri, kalau nggak berdua biasanya. Setelah itu dia menyampaikan firman kepada suatu bangsa atau dia firman suatu negara, lalu dia akan kembali ke rumahnya atau kembali ke markasnya. Sifat nabi dan sifat rasul itu bukan ngumpul-ngumpulin orang. Kalau guru, kalau pendeta iya. Makanya karakteristik dari 5 jawatan ini kau harus tahu. Supaya kau jangan tolong. Wah, panas ya. Jadi gini, kalau misalnya Bang Luga adalah nabi, kalau Bang Luga adalah nabi, satu-satu dulu dong. Kamu jangan udah mau dijepit kamu lompat. Biar saya nggak lupa. Kalau Bang Luga adalah benar-benar nabi, pernah nggak Bang Luga itu berfirman kepada para gembala atau para jemaatnya? Oh iya dong, sering saya menyampaikan itu. Saya jawab dulu. Apa firmannya? Nggak boleh. Di poin pertama saya kan lagi nginjak kamu, tapi karena kamu nggak tahan, kamu masuk ke pertanyaan kedua. Yang satu dulu. Bukan malah nginjak Bang, malah gua ketawa dari tadi Bang. Iya. Makanya lu dengerin. Di dalam kerajaan Tuhan itu ada 5 jawatan. Kau tahu nggak 5 jawatan itu apa? Kamu tahu nggak? Apaan tuh jawaban? Memang jabatan. 5 jawatan. Iya, jawatan itu kan semacam kementerian gitu kan? Apa? Pos-pos gitu kan? Aduh. Makanya kalau ya, kau kalau di dalam bahasa Indonesia, dengarkan dulu. Kalau di dalam bahasa Indonesia, jawatan itu adalah satu unit pos atau lembaga atau institusi namanya. Ya contohnya apa? 5 jawatan itu apa? Loh, tadi ya kan aku bukan Oten Bang, kan Abang yang Oten. Makanya kalau kau nggak tahu tentang kekristenan, muncung kau jangan sembarang mengklaim, tanya dulu. Tapi berarti perjawaban dari pernyataan dari Wa'labu itu tepat ya, bahwasanya Nabi Luga ini adalah 5 jawatan itu apa? Supaya kau tahu Wa'labu itu siapa. Kutanya sama kau 5 jawatan itu apa? Ya teruskan aja yang menjawab ya Abang yang bertanya Abang jawab aja sendiri. Jangan muncung kau kepanjangan. Kasihan kaunya. Ini saya jelasin ya. 5 jawatan itu adalah 5 jabatan, 5 pemimpin yang memimpin kerajaan Tuhan. 5-5-nya itu pemimpin. 1 rasul, 2 nabi, 3 penginjil, yang keempat gembala. Gembala ini disebut pendeta. Lalu yang terakhir guru. Nah, saya tanya dulu sama kamu, kalau memang kamu pintar. Di antara yang 5 jawatan ini, Rudi ada di mana? Di antara yang 5 ini dapat apa dia? Taruh kata dia pengajar, Bang. Terus gimana? Apa? Dia guru lah, taruh kata dia guru. Betul, kamu udah mulai pintar. Nah, yang jadi masalahnya nabinya nggak bisa menjelaskan ke pengajar gitu loh, sehingga pengajar mempertanyakan nabinya. Loh, saya kan lagi mengajarin kau 5 jawatan itu apa sih Rudi? 5 jawatan dia nggak tahu. Nah iya, taruh kata itu Bang Rudi Yohanes itu jadi guru, Abang itu nabi. Nabi itu kan butuh penginjil. Abang sendiri nggak bisa menjelaskan penginjil. Abang berlindung di balik nubuatan. Makanya tadi saya tanya, ketika ada seorang nabi yang pandai bernubuat dan pandai menjelaskan. Gua punya mulut ini memang harus. Makanya Abang pilih yang mana? Si Rudi itu nggak ngerti 5 jawatan. Dia belum ngerti apa. Pernah aku tanya, tahu nggak 5 jawatan? Nggak tahu aku apa itu katanya.
Iya, namanya orang ngomong seperti begitu, terus abang bisa menjustice bahwa dia tidak tahu sama sekali. Iya, itu Orang kan kadang-kadang, dasarnya. Kalau lah dia nggak iya, tahu dasarnya, dia akan nanti serabutan, akhirnya jadi kayak orang gila. lah ya terus abang mau komentari seperti apa? Bahwa abang itu nabi itu seperti apa? Biar Nah, dulu dipaham. Ciri-ciri dari lima jawatan ini tahu nggak apa tugas-tugas khususnya? Harus tahu. Kalau nggak tahu, nanti jatuhnya nabrak-nabrak. Lah iya, abang sebagai posisi nabi di Injil ketika untuk menurunkan ke bawah seperti apa caranya? Apa harus mereka cuma lihat nubuatan Begini. atau abang tanpa penjelasan? Jangan dulu lari ke Terus penjelasan. Rudi cuma Tahu melihat mengenal abang 5 posisi. jawatan dulu. Jangan dulu lari ke Iya, penjelasan. Iya, 5 jawatan saya tahu nggak tahu. apa? Tahu nggak Iya apa? tadi Rasul, Nabi, penginjil, Kalau nggak gembala dikasih dan tahu lain juga lo sebagainya. nggak tahu kok. Gue ngasih tahu Dan lu saya kok. sudah belajar. Abang Luga itu Kau sudah belajar dari ngomong mana dari 5 dulu. jawatan? Kau belajar dari 5 mana? jawatan. Itu di Islam tuh nggak diajarin. Ya tahu kan abang nanya, saya jawab kok. Berarti kan saya bisa jawab. Iya kan kau tahu dari saya. Mau tahu dari siapa, tapi itu kan pengetahuan saya paham gitu. Itu kan bukan suatu kepercayaan, itu kan pengetahuan. Saya tidak punya pengetahuan ya. Ini aja kau nggak tahu. Ya justru itu abang ketika berdebat dengan lawan debat abang yang sama-sama Kristiani, saya mengharapkan yang muncul itu justru ilmu pengetahuannya, bukan abang berlindung di bawah kenubuatan. Selama ini yang abang lihat kan nanya dulu, kau nubuatan apa? Ini kan pengetahuan tentang 5 jawatan. Rudi nggak sanggup. Bang, saya nggak tahu 5 jawatan apa katanya. Taruh kata Bang Rudi nggak sanggup, terus abang mau menjelaskan posisi abang kepada Rudi yang nggak tahu seperti gimana? Coba. Bukan begitu. Ini anak. Si Rudi nggak tahu 5 jawatan. Dia mau tahu, mau diajarin sama saya. Iya, terus taruh kata dia tidak tahu. Terus dia tidak tahu ya posisi belajar dia dong. seperti apa. Ya Nah, belajar sekarang dulu. abang menjelaskan dia seperti Jangan apa. belajar dulu. Jangan nanya-nanya dulu. Kau belajar, kau tahu dulu. Lah kan dia belajar dari penginjil dulu, dari nabi dulu toh. Seperti umat ini loh. Rudi Umat tahu 5 jawatan dari Luga. Rudi tahu 5 jawatan dari Luga, bukan dari siapa-siapa. Saya ngajarin. Pengajaran ya, tentang 5 jawatan itu dari saya. Ya terus? Nah berarti dia kurang pengetahuan. Ya terus abang mau ngomong apa kalau dia kurang pengetahuan? Iya berarti ilmunya masih di bawah, jangan ngajarin saya. Iya dia tidak ngajarin, anggap dia tidak ngajarin. Sekarang abang mau membuktikan sebagai seorang nabi, gimana abang menyampaikan kepada Rudi yang nggak paham sama sekali, coba. Saya ingin tahu penjelasan abang. Gimana? Kalau guru itu sifatnya orang suka ngumpul. Murid-muridnya suka ngumpul sama dia. Makanya Rudi itu selalu stay di channelnya. Oke, terus? Itu sifat guru biasanya. Pendeta juga sama. Lihat Gilbert, pasti dia punya channel itu rame. Ya, oke. Sama terus kalau kayak Nabi, dengerin dulu. Aduh nih kambing satu nih. Saya sudah paham. Terus iya, kau diam dulu. Ya, sama kayak Paul Jang. Coba kau tanya Paul Jang. Paul Jang itu apa? Paul Jang itu adalah pendeta dan guru, bukan nabi dia. Dengerin sabar. Dia nabi kok, dia ngaku nabi kok. Itu kan pengakuannya dia, bukan pengakuan sama dengan Bang Luga, itu pengakuan abang jadi nabi. Kan sama, tidak ada bedanya. Nanti bantahannya ini kan menurut pendapat saya nanti ngebantahnya. Ya makanya kalau abang mau kasih perumpamaan, ambil yang sudah umum-umum. Paul Zhang itu dikenal nabi, ngaku nabi gitu loh. Jadi jangan bantah dia. Kita ngomongnya gantian, 2 menit ya. Gitu loh. Bisa nggak? Silakan. Jadi jangan saya ngomong, kau ngomong. Nanti saya banding tahu. Karena dari awal kan tidak ada peraturan. Sekarang kalau abang buat peraturan kayak gitu saya dengar. Sebelum saya bicara, saya persilakan kau diam ya. Ya, diam kau. Siap. Jangan 2 menit, 5 menit aja gak apa-apa, tak dengerin. Nah, iya. Ya diam kau ya. Gini. Paul Zhang itu ya, saya yang menilai. Dia itu adalah pendeta, gembala, dan guru. Nah, sama seperti si Rudi, sama seperti Saifuddin. Sukanya dia dicari karena dia nanti yang dengerin pasti orang Kristen. Nggak ada di channelnya Rudi itu yang dengerin orang Islam. Paling kalaupun cuma pengen tahu aja. Tapi rata-rata tuh saya lihat yang komen. Pasti orang Kristen semua. Itulah sifatnya guru. Guru itu sifatnya baik itu guru palsu maupun guru asli. Sifatnya sama. Kalau guru palsu yang dengerin juga orang-orang bodoh. Kalau guru asli yang benar orang-orang mau belajar. Nah kalau si orang penginjil dia nggak suka dikelilingi orang Kristen, nggak suka dia. Lalu dengan alasan itulah si Rudi membuat suatu penipuan. Luga nggak ada pengikutnya, itu salah.
Karena sifat penginjil itu dia nggak mau diikutin karena dia sifatnya memimpin peperangan. Masalahnya begini, Luga. Masalahnya Ya, begini. Kau penginjilan, si Rudi nggak mau diinjili oleh kamu. Ini berarti Roh Kudus kamu berbeda dua dong. oh tidak. Oke, kalau Rudi nggak mau diinjilin berarti fix dia guru palsu. Dia memang mau ke neraka berarti. Kami udah lihat. Teman saya udah dibawa ke neraka. Teman saya sudah dibawa ke neraka dan dia mengatakan itu Luga manusia-manusianya itu pasti ke neraka karena saya udah ngelihat Tuhan ngasih tahu bahwa orang-orang seperti ini pasti ke neraka. Makanya Nabi itu punya power melihat nasib orang di neraka. Itulah kelebihan Nabi. Nah, kalau gini Luga, kalau umpamanya teman kamu sudah dibawa ke neraka, sekarang di tempat penantian kematian itu kapan? Tempat penantian itu kalau dia jahat nggak ada tempat penantian, dia langsung dibantai. Loh, tapi kan harus ke tempat kematian dulu. Iya, tempat penantian itu jadi tempat kan pembantaian. Tempat kematian, di alam kematian, alam maut. Iya, tempat penantiannya juga namanya neraka. Lalu nanti setelah di hari penghakiman dilemparkan ke dalam lautan api. Neraka dengan lautan api beda. Nah, sekarang pertanyaannya gini Luga. Kalau umpamanya tempat alam maut itu, di situ katanya kan Yesus menginjili orang-orang tadi di alam maut, betul kan? Betul. Nah, ini sudah ke neraka dulu temannya. Ini gimana? Nerakanya duluan atau tempat alam mautnya dulu? Yang mana yang benar? Kalau orang-orang benar di zaman perjanjian lama itu memang hanya di tempat khusus, jadi nggak disiksa itu. Nah, pada waktu Yesus mati itu tempat itu mereka tuh dilepaskan, dimasukkan ke Firdaus. Nah, tapi kalau orang-orang yang tidak percaya, Firdaus itu udah ada atau belum? Firdaus sudah ada. Mana dalilnya Firdaus sudah ada? Yesus berkata, pada waktu hari ini juga kamu akan bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Nah, berarti kan sudah ada di dekat dia kan, perampok itu kan. Nah, perampok itu yang sudah beriman kepada si Yesus ke Firdaus kan begitu. Pertanyaan sekarang, yang perampok tadi kok langsung bisa dapat amnesti langsung Firdaus, gimana? Itu gimana caranya itu? Kan sudah ditebus Yesus pada waktu dia mati itu. Tapi waktu belum masalah penebusan pada saat itu, dia kan mendengar aja, melihat aja, bukan ditebusnya masalah waktu disalib itu. Ya kalau setelah zaman Yesus, aku sudah menebus dosa kamu dengan salibnya aku. Ada nggak kata-kata itu? Ya kan dia percaya. Nah, pertanyaan sekarang ketika orang itu kedua ngomong, saksi yang kedua ngomong itu siapa saksinya pada saat itu? Ya 12 muridnya itulah. Tapi 12 muridnya berlarian semua. Gimana ya kamu? Janganlah nipu dulu. Aduh, di goblok satu ini orang lari itu bukan berarti dia jadi nggak tahu. Enggak, waktu Yesus disalib itu kan semua murid-muridnya kabur semua, 12 muridnya pun kabur semua. Masa pemimpin nggak ada, dengerin. Kau jangan nipu orang. Tidak ada 12 murid. Sekarang saya mau tanya, waktu disalib Yesus, murid-muridnya pada kemana semua? Iya, makanya dengerin dulu. Diam 2 menit. Biar saya jawab. Jangan saya ngomong, kau yang ngomong. Gini. Ya, jangan ngomong kasar-kasar kayak gitu. Lu gak santai dong. Iya, makanya kau juga ngomongnya pelan supaya aku bisa pelan. Ya sama, kita sama-sama orang Batak kita dah. Ya nggak penting lah ke orang Batak. Jadi gini. Pada waktu Yesus mau ditangkap, kan Petrus kan mau membuat perlawanan kan? Nah, lalu pakai senjata Bang. Bawa senjata enggak Bang? Enggak, bawa. Enggak gini lu. Waktu Yesus tunggu. Waktu Yesus disalib. Enggak, waktu ngomong Yesus disalib. Tunggu dulu. Waktu Yesus disalib itu murid-muridnya pada lari atau belum Luga? Iya, kau diam supaya aku jawab. Gimana aku mau jawab kalau mumpungmu masih ngomong terus? Ya udah, congormu laluan. Ya, nah diam kau ya. Jadi yang menyuruh murid-murid itu pergi adalah Yesus. Biarkan mereka ini pergi. Kalau Yesus diam dulu kau, nanti kujungkit mulut kau nanti pakai linggis. Sabar, masa Luga ini pun udah sabar Luga. Nah, makanya nggak boleh begitu lah Bang. Injil kamu itu pun kayak gitu, kasar kali. Macam mana orang mau dengar injilan kamu? Yang benar lah Luga. Makanya itu orang baik itu baik. Pengornya itu bagus-bagus, kenapa sih ngomongnya Luga? Iya, kau bisa diam nggak? Gantian kita ngomong. Dulu tambunan. Gantian kita ngomong. Iya, ya udah, jangan marah-marah lah. Nah, pada waktu murid-murid Yesus itu mau ditangkap, Yesus yang menyuruh mereka pergi. Biarkan mereka ini pergi, kan aku kan mau tangkap. Pada waktu murid-murid Yesus itu disuruh Yesus pergi,
Ya pergi dong. Namanya di situ banyak tentara. Menjauhkan diri. Tapi kan menjauhkan diri kan bukan berarti mereka langsung pergi ke Cina, langsung naik pesawat beli tiket kan enggak. Yang nanya ke Pasti kan Cina masih itu di sekitar siapa? situ. Luga beli tiket. Kan nggak ada murid yang Belum beli dulu tiket. Kau dapat kaunya. aja ceritanya. Ini anak kayak keledai deh. Kau diam dulu. Ya kamu macam serigala liar kamu. Yang bilang kayak keledai, kamu macam serigala liar juga. Lanjutlah. Ah. Ngomong nggak ada. Orang lagi ngomong dijawab. Jangan begitu Bang Lukas. Sama orang Batak, kalau diinjek tambunan sampah terus gimana? Ngomong itu ya yang sopan saja. Betul Pak, betul Pak. Betul Pak, betul. Udah Luga, ngomong betul. Ayo Saya lanjut. kan cuma bilang, saya ngomong dulu nanti kau ngomong. Kan saya bilang itu. Dia nggak mau. Ngomong terus. Lanjut. Kalau nanti kayak gitu kan bisa jadi emosi. Kalau namanya Nabi Luga itu orangnya betul-betul yang Tidak, kasih. bukan kau yang ngatur. Bukan kau yang ngatur. Begitulah. Bukan kau yang ngatur. Nabi itu juga sifatnya. Kalau roh suci itu kan harus lemah lembut, sabar. Ada loh Nabi mencincang orang ada. Nabi mencincang orang ada. Aduh. Namanya Nabi Samuel. Jadi dicincang orang ada. Kamu kan ngikuti Nabi Yesus. Kalau Nabi Yesus kan harus lemah lembut atau gimana? Apakah Nabi Yesus juga bisa? Teman-teman karena di sini orangnya nggak mau sabaran, nggak mau bisa diatur. Aku cabut ya, sorry ya, maaf ya. Jangan cabut lah. Kepalanya jangan dicabut. Cabut. Pas maghrib. Aduh. Nabi ya. Murid-muridnya. Oh, dia Nabi Yono. Namanya. Aduh dari tadi lucu jadi susah juga. Dia tunggu-tunggu Master Wong memang itu. Datang baru dia cabut. Dia tidak menyadari bahwa yang namanya klaim luar biasa itu butuh pembuktian yang luar biasa pula. Iya. Kalau dalam bahasa TK itu extraordinary claim need the proof extraordinary. Jadi sama, harus dibuktikan gitu loh. Iya. Jauh ini kan dia berlindung di balik yang namanya klaim bernubuat, bermujizat. Tapi dia tidak bisa memberikan penjelasan kepada orang-orang lain. Jadi selalu ketika dia begini Pak, itu, masalahnya gini Pak. Masalahnya waktu Paulus itu di 2 Korintus itu, Paulus sendiri pun masih meraba-raba. Entah di surga mana dia itu naik. Jadi artinya si Luga sudah naik duluan, udah paham. Sedangkan Paulus belum paham tentang surga. Kok ini udah paham. Ya itu makanya saya jadi bingung ini. Luga yang hebat atau si Paulus yang hebat itu. Ya, awal perbincangan kan dia itu menyikapi persoalan dia sebagai nabi. Itu kan yang harus itu yang tadi awal-awalnya. Cuma kan sejauh ini kalau ketika persoalan nabi ini diangkat ke permukaan, yang namanya Luga Tambunan ini selalu berlindung di balik yang namanya dia itu sebagai nabi. Tidak perlu dijelaskan. Lawan debatnya seperti Edi selalu dipertanyakan, lu punya kemampuan apa? Lu bernubuat apa tidak? Itu selalu di situ. Padahal dia tidak menjadi sebagai seorang nabi yang baik, mestinya kan punya nalar, punya pendidikan, punya pengetahuan yang jauh lebih baik ketimbang bernubuat doang kan gitu loh. Nah, ngapain fungsinya juga Tuhan nyiptain seorang nabi cuma sekedar bernubuat tapi tidak bisa menjelaskan. Nah, kan begitu kan. Nah, ini kalau saya lihat Bang Luga ini selalu berlindung di bawah itu, selalu berlindung di bawah naungan dia gereja karismatik, sehingga orang-orang yang dianggap minoritas menurut dia tidak boleh berhadapan dengan dia kan. Padahal fakta membuktikan ketika dia diskusi terbuka pun dengan almarhum Moko Gita pun dia tidak berkutik apa-apa, tidak bisa menjelaskan apa-apa. Ya, yang ada cuma ngamukan doang, persis kayak pendeta MYM itu. Itu jejak digital itu tidak bisa dihilangkan. Bagaimana seorang pendeta MYM memarahin penonton itu kan kelihatan semua ada itu di YouTube. Gitu loh. Jadi dia kepingin dia tidak mau didebat gitu loh. Padahal dia posisinya sebagai seorang nabi. Kalau kita berbicara ilmu, bagaimana dia seorang nabi untuk menyampaikan kepada di bawah-bawahnya dia, penginjil kah, guru seperti apa? Lah ini dia tidak mau gitu loh. Dia maunya orang-orang yang di bawah dia mau melihat dia sebagai nabi doang tanpa perlu penjelasan. Lalu lu itu apa gitu loh. Terus kategori terkenal itu seperti apa?
Nah, orang-orang yang di Papua zaman saya pun ya tidak, orang-orang di Papua enggak kenal namanya dia juga kok. Gitu loh. Kok bisa bicara terkenal di dunia hanya sekedar gara-gara masuk TV One. Nah, itu kan absurd namanya itu. Betul tuh Pak Helas. Itu waham itu kalau bahasa kedokteran itu ada waham apa ya? Waham, halusinasi ya? Iya. Enggak, kalau waham ada pembagian, ada halusinasi, ada waham apa? Ada macam-macamnya, saya lupa dulu waktu ketika saya mempelajari hal itu. Waham kebesaran kalau bahasa kedokteran, coba cari aja apa itu waham kebesaran. Seorang di mana dalam penghidupannya dia itu mengganggu-ganggukan diri, serunya bukan dia sendiri. Dia beranggapan bahwa dia sebagai seorang yang besar gitu. Terus dia kalau kita mengikuti logikanya dia, itu kan logikanya kan dia cacat. Dia menempatkan seorang nabi ketika dihadapkan untuk bernubuat seolah-olah nubuat itu tidak bisa dibuat-buat. Kan dia keliru. Jadi Pak ya, Pak Elas. Ya, Luga cerita tentang surga. Dia lebih paham dibandingkan Paulus sendiri. Makanya saya tanya tadi sama si Luga, kalau dia lebih paham tentang surga, kenapa Paulus nggak begitu paham tentang surga? Contoh, kita bisa ambil di 2 Korintus 12 ayat 2. Ini ya, 2 Korintus ayat 12, 22 ini. Aku tahu tentang seorang Kristen, 14 tahun yang lampau. Ini cerita masa lampau ya. Entah di dalam tubuh, kita garis bawahi, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Berarti bingung kan? Entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Artinya cuma Allah yang tahu. Orang itu tiba-tiba diangkat ke langit yang ketiga dari sorga. Coba bayangkan. Artinya bahwasannya cuma Allah yang tahu tentang hal surga itu gitu. Nah, kok si Paulus kan nggak begitu dia tahu kali dengan hal yang macam begini dibandingkan si Luga sendiri yang sudah paham mondar-mandir masuk surga, naik turun surga gitu. Pertanyaan sekarang surga yang macam mana yang mereka inginkan, yang mereka impikan. Padahal surga yang itu adalah semua kumpulan para malaikat-malaikat suatu saat nanti. Kalau mereka mati, sudah naik ke surga. Padahal mereka bilang begitu. Pertanyaan sekarang berapa tingkat sih surga mereka? Nah itu makanya saya bilang tadi. Yang kedua yang menjadi bingungnya kita ini, mau kita pertanyakan, makanya si Luga tadi bilang, 12 muridnya pada lari semua, kok pada tahu pembicaraan mereka, siapa sih saksinya? Nah, kan gitu. Dia ambil alih ke cerita masalah hal waktu dia sebelum disalib. Ceritanya yang disalib sama-sama disalib. Iya kan? Nah itu dia ributnya ke situ gitu. Makanya saya bilang tadi, kalau dia membahas masalah hal itu, saya sampai sekarang masih bertanya sama Luga, kenapa dia kabur? Harusnya Luga nggak boleh kabur dong. Makanya kalau gue lagi ngomong, lu diem. Goblok. Masuk juga dia. Iya, bukannya gue nggak mau apa, maksudnya kalau gue lagi ngomong, lu jangan ketakutan sehingga lu ngejawab-jawab, lu diam. Ikuti arus aja. Jadi loh Bang Luga, sebaiknya abang ikuti arus saja. Mau dibantah apa enggak? Yang penting kan para pendengar kan paham. Iya, masalahnya abang mau bicara sampai 1 jam, ada yang mendengarkan. Di sini ada 5 orang yang mau berbicara. Percuma. Sementara moderatornya di sini lemah. Di sini kan memang oke deh, gue maklumin lah, di sini nggak ada moderator yang tegas. Nah kalau nggak ada moderator, kan diskusi santai Luga sambil ngopi-ngopi. Kalau diskusi betulan baru nanti dibuat sessionnya Luga. Iya, masalahnya diskusi santai pun yang ngomong 5 orang. Ya kamu saja yang emosian sih. Kenapa sih? Karena itulah aku bilang tadi sama kamu. Makanya kok kawin dulu Luga. Jangan nggak kawin dulu. Itu nggak ada hubungannya, karena gue bahagia kok. Itu ada hubungannya. Kawin itu ada hubungannya. Perasaan, cinta, kasih akan ada tercurahkan. Sampai sekarang kamu belum dapat lagi jodohmu. Gimana ya nih? Apa bilang gue punya pacar kok. Tiap hari gue mesra-mesraan. Wih, lu 42 tahun kok belum kawin itu gimana coba? Nah, jadi gini ya. Kan murid-murid itu kabur, oke, kabur. Tapi kan kabur ini kan tidak memastikan 100% mereka tidak tahu apa yang terjadi. Bentar. Iya. Boleh orang kabur, tapi kan yang namanya kabur kan tetap ada perlawanan. Perlawanan setidaknya ngintip. Atau mereka diam-diam. Petrus aja juga diam-diam kok, sembunyi sampai Petrus ketahuan. Bentar dulu. Berapa meter?
Petrus itu ngikutin Yesus ke ruang makam agama sampai dia dituduh, kamu ya yang bersama dengan Yesus. Oh enggak, dia bilang gitu. Sampai dia menyangkal 3 kali. Artinya kan bahwa murid-murid itu tetap mengadakan perlawanan walaupun secara diam-diam. Jadi kamu jangan mengatakan Berarti kan murid-murid Yesus kabur beli tiket langsung ke Rusia. yang bilang ke Rusia itu siapa, Luga? Ya artinya bukan berarti kalau kabur jadi nggak tahu lagi cerita. Bukan berarti seperti itu juga. Ini Luga, dengerin. Waktu Yesus disalib, kan itu temannya yang samping itu perampok entah siapa namanya, itu kan ngomong. Baru bilang Yesus, udah kau dosamu sudah diampuni. Kan begitu kan? Kamu sudah samaku di surga Firdaus. Kan begitu kau ngomong tadi kan? Iya kan? Nah, terus siapa yang dengar itu? Tahu dari siapa itu? Siapa pada saat itu ngomong? Apa mereka tuh jenjerit ngomong? Kan di situ ada Yohanes. Loh, Yohanes kapan datang? Mana ada Yohanes di situ saksinya dia? Di situ ada perempuan-perempuan yang dekat Yesus. Ada Maria Magdalena. Dengerin. Ada Maria Magdalena, ada Maria. Ibu kan ngomong mereka. Loh, sekarang masalahnya gini. Yohanes kapan ketemu sama Maria Magdalena? Mereka itu di depan salib. Sekarang jarak antara salib dengan perampok itu berapa jauh? Salib dengan perampok maksudnya gimana sih? Iyalah, sama perampok sama-sama di salib itu berapa jauhnya? Diameter mereka berapa jauh? Itu kan nggak jauh, itu kan cuma jarak 5 meter ke kiri, 5 meter ke kanan. Apakah ngomong-ngomong jerit-jerit atau ngomong pelan-pelan? Iya kan karena mereka kan di dekat salib. Mereka dengar. Cukup jauh loh Luga, bukannya nggak dekat. Itu apa mereka mesti bisa mengatakan? Lo tidak bisa memastikan itu 2 kilometer nggak bisa juga. Jadi berapa meter sebenarnya? Iya, makanya di situ kan tidak ditulis, tapi mereka mendengar, berarti dekat gitu aja cara berpikirnya. Mungkin antara salib Yesus dengan Anda tidak bisa memastikan suatu dugaan-dugaan. Anda ini kan menduga nih, tapi Anda memastikan dugaan Anda nggak bisa. Ya sekarang masalahnya wartawan itu wartawan namanya Yohanes itu berjumpa sama Maria yang mana? Maria Magdalena atau Maria ibunya yang bicara masalah hal itu? Di situ kan ada Yohanes, ada Maria Magdalena, ngumpul mereka di situ. Ada Maria, ada ibunya itu juga ada. Pada ngopi-ngopi nggak itu Bang Luga? Makanya Anda tidak bisa memastikan dugaan Anda. Nah kami pun nggak bisa memastikan juga. Makanya kan gue bilang, karena Anda juga tidak ada di tempat kejadian. Jadi Anda tidak bisa juga memastikan karena Anda pun di situ belum lahir. Ibarat kata tuh nenek moyang Anda juga belum main. Ya kesimpulannya berarti harus cari remis, Bang. Tidak bisa. Tapi buktinya mereka kan mendengar semua 7 perkataan Yesus di kayu salib. Sementara Muhammad nggak tahu. Masalahnya begini Luga, antara kau bilang tadi antara salib satu dengan salib lainnya itu 5 meter. Anda tidak bisa menduga-duga, saya bilang. Pertanyaannya salibnya itu berapa meter untuk bisa ya, gue nggak tahu, kolor. Ngapain lo nanya gua? Salibnya dempet. Aduh, katanya Nabi Kristen ngomongnya aja orang gila ya. Kau itu menduga-duga lalu memastikan dugaan kamu. Pak Luga. Kamu jangan menduga-duga. Di sini nggak boleh dugaan-dugaan. Pak Luga dibalikin aja. Pak Luga. Pertanyaannya kamu ada di situ nggak? Saya tanya. Kamu ada di situ nggak? Pak Luga dibalikin aja. Itu gua Hira itu berapa diameter? Oh mau datang, mau nengok. Sekarang kan begini. Diameternya berapa? Kamu tidak ada di tempat kejadian. Tapi mulut muntungmu lebih pintar dari murid-murid. Sekarang saya mau tanya, salib Tuhan kamu itu masih ada atau enggak? Diameternya berapa? Nanya, kolor, kau nggak ada di situ. Masih ada. Sekarang saya mau tanya, salib Tuhan kamu itu masih ada atau enggak? Kau nggak usah nanya, kau nggak ada di tempat kejadian, lontong. Sekarang saya mau tanya sama si Yusuf Tandi nih, atau siapa tadi namanya? Sekarang saya mau tanya, gua Hiro masih ada. Sekarang salib Tuhan kau itu masih ada atau enggak? Ayo buktikan. Ngapain kau nanya-nanya salib? Kan kau juga nggak ada di tempat kejadian. Jangan di mute, unmute lah. Itu siapa? Sekarang aku tanya sama kamu, salib Tuhan kamu itu ada? Jawab dulu, diameternya berapa? Salib Tuhan kamu itu ada? Itu diameter berapa? Jawab dulu. Salib Tuhan kamu itu ada atau enggak? Berapa diameter? Diameter berapa? Jawab dulu, gua Hira itu. Aku tanya sama kalau kau. bicara logika, maka jangan kepanasan kalau dibalikin gitu loh.
kau balikkan diameter, datang kau ke sana, berapa diameter kau ukur. Sekarang pertanyaan sekarang. Jawab saja, jawab saja. Mana buktinya 2 meter? Sekarang gua tanya. Buktiin. Pantas nggak seorang nabi? Ada buktinya, saya pernah ke sana. Ada buktinya, saya pernah ke sana. 2 meter buktiin dulu mana? Saya pernah ke sana, Bro. Buktiin dulu mana? Saya pernah ke sana. Dibilangin kok. Dibuktiin gimana? 2 meternya mana? 2 meter mana? Ini gimana tuh orang ditanya? Dibilangin saya pernah ke sana, saya bisa masuk. Begitu kan ada jawaban juga kan? Makanya saya bisa masuk, Bro. Bro, jangan saya bisa masuk. Lah. 2 sekarang meter itu mana buktinya diameternya? Iya, Tandi. Sekarang gini, kalau masalah Gua Hiro ada atau tidak? Aku saya jawab dulu. Ada atau tidak Gua Hiro? Itu jawab sendiri. Ya jawablah, kamu nyocosmu itu kemana? Sekarang kau jawab dulu. Gua Hiro ya, diameternya itu buktinya mana? Mana diameternya? Kamu tanya dulu, ada atau tidak Gua Hiro? Jawab. Jawablah ya, kamu lah. Kamu udah tua kok. Jawab. Gua Hiro itu ya. Ada atau tidak, Yusuf? Gini aja, kalau ini saja aku tanya sama kamu, Gua itu ada atau tidak? Jumkan Bang, jumkan Bang. Nah, jumkan sama dia tuh Bang, biar matanya keluar itu Bang. Jalan masuk Gua Hira juga tak terduga. Perhatikan. Nah, ayo kok, jawab itu. Jangankan salibnya ukurannya Bang, salib Tuhannya pun nggak ada Bang. Pangan rayap. Kalau memang salib itu memang ada mukjizatnya, harusnya pengikut-ikut Nasrani memeliharanya, menjaganya, menghormatinya. Karena itu adalah tempat pengorbanan Tuhan kamu. Oke, kembali lagi ke Tuhan kamu itu ada atau enggak? Bisa dijaga atau enggak? Itu harusnya Makanya rayapnya itu dipelihara itu. Karena apa? Rayap kan bisa yang benar. Kau kan ada di tempat kejadian, jangan sok tahu. Kau tanya sama si Yusuf. Yusuf itu masuk neraka atau surga? Tanya tuh teman kamu itu. Nggak tahu saya. Loh, tapi kau bilang si Rudi masuk neraka. Si Yusuf ini masuk neraka atau surga? Kalau si Rudi teman pasti. kamu ini. Ya saya nggak Yang belum kenal. yang satu ini si Yusuf Tandi ini masuk surga atau neraka ini? Siapa? Pastilah, surga lah. Ya, Yesus sudah katanya pasti masuk surga katanya. Nah, Yesus itu dia sudah jawab bilang, sama dia. aku Tanya udah aja sama jalan dia dan langsung. kebenaran. Sama si Luga. Udah berbayar Tanya perpuluhan aja sama masuk Yusuf surga. langsung. Katanya dia masuk surga, ya biarkan masuk surga. Lu aja ke neraka. Ya, Luga beraninya Luga beraninya ngomongnya di belakang doang, Bang ini, Bang Master. Si Luga ini beraninya ngomongnya di belakang dia. Saya mau nanya Bang Luga aja gini loh, Bang Luga. Ya. Saya nanya Bang Luga ini. Nanti Bang Luga mikir sampai ke rumah. Selanjutnya saya mau tinggal dulu mandi. Dalam sebuah pertandingan mencari orang bodoh, seorang jurinya itu orang bodoh apa orang pintar? Abang coba dipikir terus jawab. Orang pintar. Dalam perlombaan mencari orang bodoh, jurinya itu orang bodoh apa orang pintar? Orang pintar. Kok bisa? Ya untuk mencari orang bodoh itu kan harus dilihat dari atas. Kayak gue nih, ngeliat dari atas nih lo goblok semua. Loh, kalau pesertanya ternyata ada orang pintar yang berlagak blow on, bagaimana Abang menilainya? Ya tetap ketahuan, lagaknya kan gaya bahasanya kan kelihatan. Loh, orang sudah ahli kok. Kita bicara ini orang yang sudah ahli, artinya dia sudah profesional, seorang dia sudah makanya kan dia bilang. Kan banyak loh. Dia ini banyak tidak orang pernah, pintar. ya dengerin. Dia ini tidak pernah jawab dulu. hadir di zaman mana? itu, tapi dia lebih tahu daripada murid-muridnya, kan saya heran jadinya. Berarti ini bukan orang bodoh lagi, orang gila. Oh, jangan gitu. Paling tidak ada. Nah ini makanya nggak boleh kayak gitu ngomongnya. Nggak boleh gitu ngomongnya Abang tahu Luga. nggak? Sekarang ku tanya dalam konsep perdebatan yang namanya extraordinary claims itu needs extraordinary proof. Seperti abang itu mengklaim sesuatu yang sifatnya luar biasa. Mestinya abang harus bisa membuktikan dengan cara yang luar biasa pula. Kalau cuma ngomong-ngomong tuh bagaimana orang mau percaya bang? Itu dalam konsep akademis seperti begitu bang. Lo saya kan membuktikannya kan dengan lahan-lahan. Janganlah baru ditanya satu hari pembuktian. Pembuktian itu juga kan butuh proses. Iya, taruh kata saya kasih kesempatan kepada abang. Kira-kira kapan bang? Sesuai keinginan bang. Abang kan sebagai nabi ini kan kalau bahasanya
taruh kata nggak bisa memastikan 1 minggu, sebulan, atau 1 tahun. Simpel aja kok. Kalau misalnya Nabi, ya pasti pengetahuannya lebih dahsyat, ya, daripada yang menuduh dia. Misalnya kamu ngatain saya Nabi palsu, tapi dalam sehari-hari itu bentar. Gini loh Bang, paling tidak ada perkiraan lah. Seperti saya begini, saya contoh ya. Saya bisa memastikan mungkin Bang Luga Tambunan meninggal di bawah usia 100 tahun. Ya Bu, nanti benar apa orang ya wallah. Paling tidak saya bisa memperkirakan lah. Itu loh maksud saya. Ada bayangannya. Terlepas nanti Saya kalau kan abang sudah- kalau abang sudah bisa berbeda. Kalau kalian nanti pasti masuk kuburan semua. Kalau orang Ya. Kristen nanti ada ikut rapture, pengangkatan, nggak masuk Nah, kuburan itu kan kami. itu kan nggak bisa dibuktikan, Bang. Orang udah mati baru nanti dibuktikan. Kecuali abang mati bareng-bareng baru nanti di sana. Dan Kan paling tidak abang mimpi-mimpi bisa saya kan, lihat. semua kan mimpi-mimpi saya kan saya ceritakan dan semua kan Iya, tapi terjadi. kan Nggak tidak ada ada. pembuktian seperti tadi. Abang Siapa bilang mengatakan ada? katanya ada orang Muslim dulu berdebat dengan abang, sekarang dia jadi Kristen. Mana buktinya? Ada kan Ada orangnya. banyak. Siapa? Minimalnya abang masuk ke sini tuh bawa mereka gitu loh. Jadi Ya, mereka bisa jadi saksi. Kan artinya kan Ada Bang yang berkait sebenarnya dengan ada sebentar. Debat dengan Luga, dia jadi Kristen, namanya Nababan. Ada itu. Malah dia banyak memuslimkan orang itu, jadi Kristen dia. Lihat Kristen Nababan sekarang udah masuk lihat Islam. ya. Semua yang debat sama saya, dengerin ya. Kalau kita lihatlah dulu ya, perdebatan 1 tahun 2 tahun terakhir ini ya. Kita lihat pergolakan di politik, pergolakan di masyarakat. Dukungan itu lebih banyak ke kita, ke Kristen daripada ke Luga, saya mau tanya, kalau kau memang betul-betul bisa menerawang 2 perampok yang di samping Yesus itu namanya siapa aja, yuk? Saya ini bukan dukun. Bukan, Saya hamba karena Tuhan. kamu kok bilang nabi, kau tahu masalah Nabi itu kerjanya bukan rawang-rawang orang, dodol. Enggak tahu kau. Nabi itu adalah kalau Tuhan suruh dia ngomong, bukan lo yang nyuruh. Sekarang ku tanya sama kamu punya Roh Kudus, 2 perampok yang di samping Yesus itu siapa namanya? Iya, saya tuh bertindak bukan atas suruhan kau sebagai tukang sayur. Kau kan tukang sayur nih, nggak mungkin tukang sayur nyuruh saya. Kamu tukang kibul, namanya siapa 2 perampok itu? Ku tanya sama Iya, kamu. kamu kan sebagai tukang lontong tidak bisa memerintah saya karena saya di bawah saya. Hanya apa, jangan Bukan kau yang ngatur, apalagi hukum kau. Jangan gitu. Kalau saya begini loh Bang Luga, kalau saya jadi Tuhan pun mustahil saya milih sampean. Ngomongan sampean aja udah kasar, menghina orang. Bagaimana Tuhan memilih Anda jadi karena kau nabi? yang dihadapin kau itu kepala batu masalahnya. Loh, seorang katanya kan Kristen itu mengimani kasihi, ketika dilempar kasih kanan, tapi kasih kalau di misalnya kiri. udah ketemu guru palsu, ada lagi jurusnya kata Yesus, keturunan ular. Sekarang saya mau tanya, kamu nabi palsu atau nabi asli kamu? Di samping 2 perampok yang di samping Yesus itu namanya siapa? Kamu kan sebagai tukang sayur nggak bisa ngurus Nabi palsu nih. Tangi dong. Kalau gimana lo? Jawab lo. pertanyaan tadi saja nggak bisa bilang aku nabi. Gimana, Bang? Kembali ke topik. Curinya Oke, itu saya pintar ya. apa bodoh, Terakhir ya. Bang? Bang Luga. Bang Luga. Lo lagi, kenapa? Aku tanya nih Bang. Apa? Boleh nggak? Iya boleh. Yudas itu di mana Bang? Surga Di apa neraka. neraka? Di neraka. Kalau disuruh dibilang di surga berarti dia guru palsu berarti. Kok jawabannya Yesus nggak saja sama bilang Bang? Yudas saja Yesus saja bilang Yesus saja bilang Yudas di neraka. Iya. Karena Rudi mengatakan saya nabi palsu, ya dia saya gulung habis lah, matilah dia. Tidak juga. Kalau saya lihat mungkin Bang Rudi jauh lebih kaya ketimbang Bang Luga. Ini cuma menurut saya loh Bang. Gini ya, oke lah, katakanlah Rudi dia punya mobil mewah, saya tidak, oke saya terima gitu ya.
Tapi Luga punya pantai. Tapi Tuh, kan punya gue lebih pantai ganteng dia. dari si Rudi. Gue kan lebih ganteng, cewek gue bule. Rusia ya bang, orang Rusia ya. Iya, makanya gue nggak bisa dikatakan gue iri sama Rudi kecuali Rudi ganteng, gue jelek. Share dong fotonya bang. Bang, ganteng, biar nanti kalau saya udah buat ganteng itu udah punya cewek. Yang Bang naksir Luga, gua Pak. itu. Ya. Pantainya udah beres belum? Oh, udah ngeri nih. Ini gue mau bikin konser yang hadir gue targetkan di atas 5 juta orang. Jadi gini. Bang kalau ngeri ada kawan. Gini, Bang Luga, Jadi kalau ada kan- foto pacarnya share dong. Nanti saya mau bikin Ya, bentar, tulisan, bentar. saya mau bikin cerita. Nanti saya mau kasih Cewek tema gue antara itu Bang tahu Luga nggak? dengan pacar. Cewek gue itu 10 kali lebih kaya dari Rudi. Jadi saya mau nanya dulu bang, boleh bang ya? Luga, itu kan kamu Boleh. mau Toba, ya kan? Kamu kan mau buat konser di sana. Di situ ada patung Yesus nggak? Ada patung Yesus nggak situ? Juga di Danau Toba ada patung Yesus nggak? Apa? Di Danau Toba ada patung Yesus nggak? Patung tertinggi di dunia. Bentar lagi. Iya. Bulan Desember jadi. Ada nggak di situ? Iya di CBAB ya. Patung tertinggi di dunia. Nah, pertanyaan ada nggak patung? Ada patungnya di sana kan? Ada nggak? Luga. Ada nggak patung Yesus di sana, Luga? Putus-putus ini. Kena sambar petir Luga. Katanya bulan Desember Bang Mas Truong. Iya. Tapi Ya 2400 tahunnya. Udah dekat sama Medan lah itu. Sekarang kan tol dari Medan langsung ke Parapat kan sudah jadi nih. Medan tol. Nah, terus patung si BABA tertinggi di dunia bulan Desember diresmikan. Lalu apalagi tuh jembatan Tanah ya. Ya kita garis bawahi patung ya. Ya. Kita garis bawahi kata patung ya. Ya. Ya udah teman-teman ceritain masalah patung teman-teman. Jadi kalau di Kristenan itu boleh dirikan patung ya Luga ya? Luga, saya tanya yang bikin patung nanti siapa Luga? Luga. Kena sambar petir dia tuh. Lagi di bukit dia. Luga membisu Pak Radit. Pak Radit, Bang Radit. Saya tak ngomong sama Pak Ahyar bentar. Pak Ahyar. Luga